Untuk membuat jadam sulfur 100 liter, bahan-bahan yang digunakan: belerang 25 kg, soda api 20 kg, air 82 liter, bubuk pailit 0,5 kg, bubuk tanah liat merah 0,5 kg, dan garam laut 1,5 kg. Anda membutuhkan 110 liter wadah plastik tahan panas, kayu tongkat, topeng, sepatu boot, jaket, sarung tangan, kacamata pengaman. Panas yang dihasilkan sangat tinggi. Tumpahan cairan dapat terjadi karena mendidih. Berhati-hatilah dalam mengerjakan. Jangan gunakan wadah yang lebih kecil dari 110 liter. Jangan gunakan wadah berbahan aluminium. Air pertama adalah 50 liter. Kemudian air kedua 32 liter. Inilah proses pembuatan jadam sulfur. Selesai dalam 24 jam tanpa pemanasan. Siapkan 2 wadah. Pakailah sarung tangan pengaman dan sepatu bot. Masukkan 50 liter air ke dalam satu wadah. Bisa menambahkan air sampai 4 liter jika panas berlebihan. Pakai kacamata pengaman. Tambahkan 25 kg belerang. Lakukan secara perlahan-lahan agar debu tidak naik. Tambahkan 0,5 kg bubuk tanah liat merah. Jika Anda tidak memiliki bubuk tanah liat merah, gunakan bubuk batu yang sangat halus. Kemudian tambahkan 0,5 kg pailit. Ini juga bisa diganti dengan bubuk batu yang sangat halus. Kemudian tambahkan 1,5 kg garam laut. Tambahkan 20 kg soda api. Lakukan secara perlahan agar tidak terbentuk debu. Tuangkan air yang ada di wadah lain. Tuang sekaligus. Jika Anda menuangkannya dalam jumlah kecil, panas berlebih bisa terjadi. Setelah air terisi, gunakan tongkat kayu untuk mengaduk secara perlahan dan menyeluruh. Terutama aduk bagian bawahnya agar tidak ada yang meleleh. Gunakan tongkat kayu sekitar 2 kali kedalaman wadah. Aduk secara menyeluruh untuk melelehkan semua belerang di bagian bawah. Perhatikan belerang naik ke permukaan. Terus aduk dan suhu terus naik. Ketika suhu melebihi 80 derajat, belerang mulai mencair. Suhu mendekati 90 derajat, pencairan dipercepat. Belerang cair menjadi terlihat 6 menit berlalu. Jika air terlalu sedikit atau cuaca terlalu panas, air bisa mendidih berlebihan. Siapkan 2 liter untuk dituangkan dalam wadah tersebut. Kemudian suhu mendekati 100 Celcius. Aduk terus dengan gerakan melingkar.
Gunakan sendok besar atau gayung untuk membersihkan semua belerang di dinding. Terus periksa bagian bawah untuk memastikan tidak ada belerang yang tersisa. Campur selagi panas untuk mencairkan belerang. Ketika ada partikel kecil belerang di permukaan, suhu mulai turun. Setelah 24 jam, Anda dapat menggunakan bor listrik untuk mencampur. Jangan menggunakan mesin sebelum tahap itu karena berbahaya. Tidak ada belerang yang tersisa di bagian bawah. Belerang telah meleleh sepenuhnya. Kandungan sulfur adalah 40%. Jika dibiarkan, kristal akan terbentuk sangat dingin. Tambahkan air kedua 32 liter. Tambahkan 28 liter jika air yang pertama yaitu 54 liter. Untuk wadah 110 liter, larutan akan terisi hingga 3 cm di bawah tepi. Aduk dengan baik untuk terakhir kalinya. Jadam sulfur tampak hitam sebelum disimpan. Kemudian tutup dan diamkan selama 24 jam. Ketika disimpan 24 jam, jadam sulfur dari bagian atas, campuran perlit, bubuk tanah liat, dan garam memberi Anda larutan belerang yang jernih. Jangan simpan jadam sulfur di wadah yang dibuatnya. Tempatkan mereka dalam botol terpisah. Jangan gunakan botol berdinding tipis untuk penyimpanan. Keluarkan bagian atas dengan hati-hati agar sedimen tidak bergejolak. Tempatkan dalam wadah penyimpanan. Siapkan 5 wadah ukuran 20 liter. Saat Anda masuk lebih dalam, berhati-hatilah agar endapan tidak naik. Kami biasa memperoleh 80 liter. Ini adalah jadam sulfur dengan sedimen setelah mengeluarkan 80 liter. Pindahkan semua yang tersisa di wadah ke wadah penyimpanan. Yang tersisa di dasar wadah adalah serbuk perlit dan red clay yang belum meleleh sempurna. Segel wadah kedap udara. Jika jadam sulfur tersentuh dengan udara, ia dapat membentuk kristal putih. Wadah penyimpanan dengan sedimen harus ditandai secara terpisah dan didiamkan kembali. Jadam sulfur dalam botol dengan kandungan sulfur 25%.